Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami bawa hati kami Tuhan Yesus kepadamu ya Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik hanya bagimu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkaulah Raja kami, Engkau yang layak kami sembah, kami puji ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus yang beribadah Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan Yesus setiap orang yang ada di sini Tuhan Yesus dan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Agar mereka selalu ada dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu Persembahanku. Tuhan Yesus selain yang terbaik Tuhan Yesus hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami tahu Tuhan Yesus kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu selalu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Mari kita angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, bagaikan tanah kering Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikian jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu selalu hadir-Mu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Roh-Mu Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Dengan segenap hati katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan di hidup kami Tuhan, di hidupku. Glory bagi-Mu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Roh-Mu yang hidup mengalir dalam jiwa kami, dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap hati kami Tuhan Yesus. Karena aliran Roh-Mu Tuhan Yesus selalu mengalirkan darah-Mu yang suci, darah-Mu yang tertumpah bagi kami Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, telah turun ke dunia ini Tuhan Yesus, mengalir memenuhi setiap manusia Tuhan Yesus.
manusia yang penuh dosa. Itulah kami Tuhan. Namun Engkau layakkan kami Tuhan Yesus, dengan roh-Mu yang mengalir dalam setiap darah kami, dalam setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur akan itu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Angkat pujian bagi Yesus Kristus Allah kami. Haleluya Tuhan, anak manusia yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Mengalir dalam hidup kami Yesus, mengalir terus dalam hidup kami Tuhan. Oh glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami Tuhan, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Oh Tuhan, naikkan pujian, kudus bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir terus Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalir terus Tuhan. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkanku hidup kami Tuhan. Di hidupku. Pulihkan kami Tuhan Yesus dengan aliran Roh Kudus-Mu Tuhan. Itulah kepercayaan kami Tuhan Yesus padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita selalu bersuka cita, amin. Karena Yesus lahir, karena Dia lahir untuk kami. Mari kita nyanyikan lagu Dia lahir untuk kami. Katakan Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia apa? Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus
Yesus. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia apa? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Glory bagi nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus baik, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-firman-Mu Tuhan Yesus adalah alasan kami hidup Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami selalu berpegang erat pada firman-firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagu Alasanku Hidup. dapat hidup di luar
Katakan kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Benar Tuhan Yesus, Engkau alasan kami hidup ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus selalu memegang hidup kami Tuhan Yesus, memegang erat tangan kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan Yesus, sertai jalan kami Tuhan Yesus, agar kami selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar hidup kami selalu dalam jalan-jalan kasih-Mu. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita masuk di minggu pertengahan Desember. Artinya kita sudah mulai memasuki atau mendekati hari di mana kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus kita rayakan bersama-sama. Di dalam persiapan Natal banyak sekali yang dipersiapkan baik oleh gereja-gereja maupun oleh keluarga-keluarga Kristen. Ya, terkhususnya dengan persiapan-persiapan seperti pohon Natal dan juga dekor-dekorasi yang lain untuk menyambut kedatangan atau kehadiran atau kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persiapan banyak dilakukan baik di gereja maupun di rumah. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih sudah mempersiapkan pohon Natal ya, mungkin juga ada yang akan tukar kado dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, semuanya itu baik ya. Dan bagi saya hal itu tidak ada yang salah ya. Bagaimana kita mempersiapkan kelahiran daripada Sang Juru Selamat kita, artinya kita boleh merayakannya dengan sukacita, dengan mempersiapkan sesuatu yang baik, yaitu seperti pohon Natal, mungkin seperti mempersiapkan dekorasi-dekorasi yang lain. Dan saya rasa hal itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Dan saat ini pun kita di gereja kita, bahkan juga di keluarga-keluarga kita, jemaat kita juga melakukan hal itu. Namun ada yang lebih penting Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal, ya, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu yang lebih penting yang kita persiapkan pada saat ini menjelang kita merayakan kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita mempersiapkan hati kita. Persiapan secara jasmani itu tidak ada yang salah ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut Natal itu tidak ada yang salah. Sekalipun persiapan Natal tahun ini tidak semewah atau tidak seluar biasa daripada tahun-tahun sebelumnya, karena kita berada di tengah pandemik COVID-19 yang saat ini masih mengganggu kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, persiapan semuanya itu bagi saya itu tidak ada yang salah. Namun
Ada yang lebih penting, ada yang lebih baik lagi, yaitu bagaimana kita mempersiapkan hati kita di dalam kita menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu tema pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu menata hati menyambut kelahiran Yesus Kristus. Menata hati menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Nanti juga kita akan lanjutkan di dalam Yohanes pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari kita perhatikan dulu Matius pasal 3 ayat 1 sampai ketiga. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini Yohanes Pembaptis tampil ya sebagai penggenapan daripada nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan datang kelak seorang pribadi, yaitu seorang nabi ya, yang akan berkata di padang gurun, yaitu ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan nubuatan itu yaitu kepada Yohanes Pembaptis. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang terpenting yang hari ini kita akan perhatikan yaitu di ayat yang kedua. Di ayat kedua dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, diserukan oleh Yohanes Pembaptis bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Namun kita akan melihat nanti di dalam Yohanes pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita bisa melihat Bapak Ibu. Kita langsung saja perhatikan Yesaya pasal 40 ya. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima, kita akan melihat sebagian daripada nubuatan daripada Yesaya tentang kehadiran daripada Yohanes Pembaptis. Dia itu di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan melihat bersama-sama. Dikatakan di situ, hiburlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikianlah nubuatan daripada Yesaya tentang kehadiran daripada Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang diserukan oleh Yesaya dan Yohanes Pembaptis yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri akan kehadiran dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang akan membebaskan kita daripada perbudakan dosa. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, persiapan secara jasmani itu penting, tetapi persiapan hati itu lebih penting. Persiapan rohani kita di dalam kita menyambut kehadiran dan kedatangan, bahkan juga kelahiran daripada Sang Juru Selamat kita, itu lebih penting daripada semuanya. Untuk itu apa yang harus kita persiapkan di dalam menyambut Natal, dalam menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tema saya pada pagi hari ini, yaitu menata hati. Ya, jadi berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan sikap hati kita di dalam kita menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari, yang pertama yang harus kita persiapkan di dalam kita menyambut kelahiran Yesus Kristus atau menyambut Natal yang nanti akan kita rayakan bersama-sama tanggal 25 Desember. Ya, mari kita akan melihat yang pertama yang harus kita persiapkan,
yaitu kita harus mendamaikan hati dengan membersihkan diri kita dari segala dosa. Ya, di sini saya katakan poin yang pertama yang kita harus persiapkan di dalam menyambut Natal, ya, di dalam kita menata hati kita lebih baik lagi, yaitu mendamaikan hati dengan membersihkan diri kita dari segala dosa yang kita lakukan. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan selama setahun ini, ya, bahkan juga mungkin dosa-dosa itu masih kita lakukan sampai saat ini. Tetapi di dalam menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendamaikan hati kita dengan membersihkan diri kita dari segala dosa itu. Artinya kita harus berkomitmen membuang segala dosa-dosa dalam diri kita, dan kita ambil komitmen bahwa kita tidak mau melakukannya lagi. Untuk itu mari kita lihat bagaimana hati kita bisa tenang dan damai, yaitu dengan kita menghentikan perbudakan dosa dalam diri kita. Ya, menghentikan perhambaan dosa di dalam diri kita. Ya, kita jangan memberikan diri kita diperbudak dan diperhamba oleh dosa-dosa dalam diri kita. Tetapi kita harus hentikan semua itu, kita harus buang, dan kita harus mendamaikan hati kita supaya hati kita boleh tenang di dalam menyambut dari kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat Bapak Ibu di dalam Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Di situ dikatakan, hiburlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Artinya Sang Juru Selamat yang kita rayakan nanti, ya, beberapa hari lagi kita akan rayakan kelahirannya, yaitu di tanggal 25 Desember. Dia datang hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini, untuk memberikan jalan perdamaian akan segala dosa dalam diri kita. Ya, kita juga selain merayakan Natal, kita juga merayakan kebangkitan atau Paskah, ya, yaitu bagaimana Yesus Kristus menjadi juru selamat di dalam menebus setiap dosa kita, menghapuskan setiap dosa kita, dan memberikan anugerah pengampunan bagi kita semua. Untuk itu di sini dikatakan bahwa hak perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Artinya Allah menyediakan, ya, menyediakan pengampunan, menyediakan anugerah pengampunan, ya, bagi setiap kita, yaitu di dalam Yesus Kristus yang nanti kita akan rayakan kelahirannya. Untuk itu mari kita membersihkan diri kita dengan pengampunan daripada Allah. Kita membersihkan diri kita dengan menerima anugerah pengampunan daripada Yesus Kristus yang disediakannya, yang menyelamatkan kita, bahkan juga memurnikan, membersihkan kita, dan juga membuat tenang hati kita. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selagi dosa masih ada dalam diri kita, ya, selagi kita melakukan dosa-dosa yang mungkin selama setahun ini kita lakukan, saya yakin hati kita tidak akan tenang di hadapan Allah. Hati kita tidak akan tenang, hati kita tidak akan damai, karena masih ada dosa dalam diri kita. Jadi di dalam mempersiapkan kita menyambut Natal, ya, yang kita harus lakukan yaitu bagaimana kita harus membuang segala dosa-dosa dalam kehidupan kita, membersihkan, menghentikan perbudakan dosa dalam diri kita, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya, yaitu perhambaannya sudah berakhir, perbudakan dosa sudah berakhir bagi umat Allah yang sebentar kita akan menyambut kehadiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari seperti apa yang diserukan oleh Yohanes tadi di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Dengan kehadiran dan kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, artinya kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu mari di dalam mempersiapkan diri kita menyambut Natal, kita harus menata hati kita, yaitu dengan mendamaikan hati kita, dengan membersihkan diri kita dari segala dosa. Kalau kita bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang selama ini mengikat kita, saya percaya bahwa hati kita akan tenang dan damai
di hadapan Allah, dan itu akan membawa sukacita, ya, itu akan membawa damai di dalam diri kita, sehingga damai Natal yang sebentar kita nanti akan rayakan, bahwa itu pun akan hadir di dalam diri kita. Akan ada sukacita, ada akan kegembiraan di dalam diri kita ketika dosa-dosa itu kita buang dari kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selain kita mendamaikan hati dengan membersihkan diri kita dari segala dosa yang mungkin selama ini kita lakukan, yang kedua, di dalam kita menata hati kita menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua yaitu membangun hati yang lebih bersih dan kudus, ya. Membangun hati yang lebih bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk membangun hati, membangun diri lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Tahun depan itu harus lebih baik daripada tahun ini, ya. Dalam setiap kita menyambut Natal, ya, menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kita harus hidup baru. Kita harus hidup baru, kita harus memperbaharui hidup kita, karena Sang Juru Selamat kita hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan kepastian bagi kita, untuk kita bisa menata hidup lebih baik lagi. Ya, artinya kita akan masuk di dalam kerajaan Allah, kita akan masuk di dalam keluarga Allah, artinya kita akan masuk di dalam kehidupan rohani bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu membangun hati yang lebih bersih dan yang kudus. Seperti kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang keempat, dikatakan di situ, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ini artinya apa Bapak Ibu yang terkasih? Ya, seperti seumpama rumah yang sudah tua, ya, rumah yang sudah rusak, ya, diratakan, dihancurkan, ya, diratakan dalam tujuan untuk membangun rumah yang lebih baik lagi, ya. Jadi bangunan yang mungkin sudah tua, yang sudah membahayakan lah untuk seisinya atau yang menempatinya, ya, itu diratakan, itu dihancurkan karena mungkin pondasinya sudah tidak bagus, bangunan-bangunannya juga sudah tidak bagus, diratakan semuanya itu dengan tujuan untuk membangun rumah yang lebih baik lagi, untuk membangun tempat yang lebih baik lagi. Begitu juga dalam kita menyambut Natal, kita harus membangun hati yang lebih baik lagi dan lebih bersih lagi di hadapan Tuhan. Kita harus membangun hidup kita lebih baik lagi. Dikatakan di situ, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Tujuannya adalah untuk kita mempersiapkan diri lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ambil komitmen untuk kita memperbaiki diri kita. Ambil komitmen untuk kita membangun kehidupan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Membangun kehidupan lebih baik lagi di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita membersihkan hati kita, menata hati kita, dan kita ambil posisi untuk kita mempersiapkan diri kita untuk membangun hidup, membangun hati lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus? Yaitu dengan mendamaikan diri kita dengan sesama kita. Kita tidak bisa membangun hidup lebih baik lagi kalau kita masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, dan juga jika kita masih hubungan kita dengan sesama kita masih tidak baik. Kalau tadi di dalam mendamaikan hati dengan membersihkan diri dari dosa, itu kita berbicara tentang diri kita sendiri, berbicara tentang dosa-dosa yang ada dalam diri kita sendiri. Tetapi yang kedua ini, di dalam kita membangun, ya, hati yang lebih baik dan membangun hati yang lebih kudus lagi, yaitu berbicara tentang bagaimana kita membangun hidup dengan sesama dengan lebih baik lagi. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, jangan biarkan kita menyambut Natal, ya, dengan kebencian, dengan dendam, ya, dengan hal-hal yang buruk yang mungkin saat ini kita masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita tentang dengan saudara kita. Mari ambil sikap untuk kita boleh melepaskan pengampunan, ya. Atau mungkin ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar hari ini, mari kita meminta maaf kepadanya. Biarlah pengampunan daripada dia dan pengampunan daripada kita juga membawa hati kita tenang di hadapan Tuhan. Membuat hati kita lebih tenang, lebih damai ketika kita menyambut
kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersihkan diri kita dengan sesama kita. Artinya kita harus berdamai dengan sesama kita. Jangan biarkan kita melewatkan Natal dengan kebencian, dengan dendam dengan sesama kita. Artinya kita harus berdamai dengan semua orang, ya, siapapun itu, sekalipun orang itu mungkin bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga harus mengampuni mereka. Kita harus melepaskan pengampunan bagi mereka. Supaya apa? Supaya damai daripada Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun kita hadir, maka damai Allah akan hadir. Ketika kita ada di tempat pekerjaan kita harus berdamai dengan semua orang di situ, sehingga damai daripada Allah pun hadir di situ. Kita harus berdamai dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita, supaya damai Allah pun, sukacita Allah pun hadir di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita mempersiapkan Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan di tanggal 25 Desember. Mari kita membersihkan diri kita dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Dan ambil komitmen bahwa setelah kita merayakan Natal, setelah kita menyambut kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, kita akan menata hati lebih baik lagi, yaitu dengan hidup lebih baik dengan sesama kita. Ya, hidup dengan sukacita, hidup dengan damai dengan satu dengan yang lain, sehingga damai Allah, kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kerajaan Allah boleh hadir di tempat pekerjaan kita dan di tempat usaha kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menata hati lebih baik lagi. Untuk itu maka di dalam Yesaya pasal 40 ya, ayat yang kelima dikatakan di situ, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, ya, intinya adalah berbicara mengenai pertobatan. Artinya kita mempersiapkan diri kita menyambut kehadiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, menata hati lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Di sini tadi saya sampaikan ada 2 poin, yaitu pertama kita mendamaikan hati kita dengan membersihkan diri kita dari segala dosa yang selama ini kita lakukan, dan yang kedua yaitu membangun hati yang lebih baik lagi, yang lebih bersih lagi, dan lebih kudus lagi di hadapan Tuhan. Maka damai sejahtera, sukacita daripada Allah pun hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana dalam kita menyambut Natal kita harus menata hati kita lebih baik lagi. Jangan lewatkan Natal dengan sesuatu yang sia-sia. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa persiapan-persiapan secara jasmani di dalam menyambut Natal seperti pohon Natal dan juga dekorasi-dekorasi yang lain, dan juga dengan tukar-tukar kado, ya, dengan yang lain, itu menurut saya itu tidak ada yang salah. Tetapi yang jauh yang lebih penting daripada itu yaitu bagaimana kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kerohanian kita di dalam kita menyambut kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya merindukan kita semakin hari semakin dewasa di dalam menyambut Natal, dan juga di dalam kita menyambut perayaan-perayaan, ya, yang secara rohani yang kita rayakan, baik itu Natal, Paskah maupun kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semakin dewasa lagi. Jangan hanya terbawa arus daripada hiporia dunia ini, tetapi kita harus lebih fokus lagi di dalam kita menata hati kita, menata kerohanian kita, di dalam kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Biarlah damai Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menutup kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan di dalam kami menyambut kelahiran Engkau ya Tuhan, kelahiran juru selamat kami yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami ya Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Engkau, dengan lebih baik lagi ya Tuhan daripada tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan.
Di dalam kami menyambut Natal ya Tuhan, biarlah kami boleh menata hati kami lebih baik lagi ya Tuhan. Di dalam kami menyambut kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami ya Tuhan boleh mendamaikan hati kami dengan membersihkan diri kami dari segala dosa. Dan kami juga boleh membangun hati kami lebih baik lagi, lebih kudus lagi di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga sukacita daripada Natal, damai daripada Natal itu pun boleh kami rasakan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati juga jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama menata hati kami lebih baik lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kerajaan Allah boleh hadir di hati kami. Kerajaan Allah boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan. Di dalam segala pergumulan umat-Mu ya Tuhan di tempat ini, Engkau maha tahu ya Tuhan. Engkau lebih mengerti apa yang mereka alami ya Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat Tuhan terus Tuhan pulihkan, Tuhan lawat satu persatu. Yang saat ini sedang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang saat ini sedang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang saat ini sedang bergumul berat ya Tuhan dengan pergumulan hidupnya ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan jawaban yang pasti di dalam setiap persoalan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini boleh bersama-sama dengan kami beribadah ya Tuhan. Biarlah Tuhan melawat mereka, memberkati kehidupan mereka. Dan Tuhan juga memberkati seluruh pengurus, majelis, bahkan seluruh pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan juga di dalam pelayanan mereka di tempat ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GPII ya Tuhan, untuk sinode kami dimanapun berada ya Tuhan, gereja-gereja GPII dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, di dalam mereka mempersiapkan Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan melancarkan segala sesuatunya, biarlah Tuhan terus menyertai persiapan mereka ya Tuhan, sehingga Natal yang mereka rayakan ya Tuhan, Natal yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah semuanya itu boleh membangun kehidupan mereka lebih baik lagi ya Tuhan. Terkhusus hati mereka ya Tuhan, mereka boleh persiapkan lebih baik lagi di dalam menyambut kelahiran Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam mereka menyambut Natal ya Tuhan, nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja GPII, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah senantiasa ada di dalam berkat Engkau. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ini, biarlah Tuhan terus memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan berkat-berkat-Mu bagi hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga dia dalam pelayanannya boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ya Tuhan istrinya, berkati anak, menantu, bahkan juga cucu-cucunya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan di bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk presiden, wakil presiden, bahkan juga sampai jajaran, sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin serius ya Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi setiap mereka ya Tuhan, bahkan juga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan damai sejahtera sukacita bagi bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan di bangsa kami ini. Biarlah kerajaan Allah boleh hadir di bangsa kami ini ya Tuhan. Pemulihan, damai, sukacita, kesejahteraan boleh tercurah bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh Tuhan curahkan bagi bangsa kami ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau menjawab setiap seruan daripada doa kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Engkau akan melawat bangsa kami
kami dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa syafaat kami tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Give Thanks. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita, mari kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.